Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Sehingga sampai saat ini Tuhan boleh pertemukan kita dalam persekutuan yang indah. Dan kita rindu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau membawa pujian yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kasih karuniamu yang tidak ada duanya bagi kami Tuhan. Dan sungguh tidak terbatas pengorbananmu bagi kami. Itulah yang membangkitkan roh kami, semangat kami untuk datang menyembah, memuliakan Engkau. Roh Kudus, bekerjalah bagi kami, urapi setiap hati dan pikiran kami, kuasai seluruh hidup kami Tuhan, sehingga kami terus belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami percaya ketika kuasa-Mu bekerja bagi kami, setiap kuasa-kuasa kegelapan, tipu daya iblis, niat jahat orang lain, semua sudah dihancurkan oleh kuasa yang daripada Tuhan. Roh kami dibebaskan untuk kami datang menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih Tuhan, sehingga kami boleh rasakan sukacita surga melimpah melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sembah Engkau, kami akan menyanyikan lagu kebesaran-Mu ya Tuhan, sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bawa hati kita menyembah kepada Tuhan Bapak Ibu. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia yang terbesar dalam hidup kita. Dia Allah yang hadir. Dia bertahta atas pujian penyembahan kita pagi hari. Haleluya. Makasih Tuhan. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Alam semesta melukiskan
pengagungan ini di hadapan Tuhan. Dia yang bertahta atas pujian kita hari ini. Amin. Engkau Raja kami. Namamu besar ya Tuhan. Layak dipuji disembah Allah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas
semakin besar dalam hidup kami. Sehingga orang boleh melihat kuasa Allah nyata atas setiap hidup kami. Dan orang lain boleh melihat ada kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami. Sehingga mereka diberkati, mereka boleh bersuka oleh karena hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Kami akan terus puji Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja dalam persekutuan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hari-hari ini ya, Alkitab sudah mencatat bahwasanya hari-hari ini bukanlah hari-hari yang baik, tapi hari-hari yang jahat dan hari-hari yang penuh dengan tantangan kesulitan. Namun kita percaya ada Tuhan yang menjadi sumber perlindungan kita. Amin. Dia ada menjaga kita, Dia menyertai kita, Dia gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Kita puji Tuhan, kita tinggikan Tuhan kita. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Mari katakan di hadapan Tuhan. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dan digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Jangan takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Katakan Yesus di dunia, di dunia, amin. Tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dan digoncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Katakan Yesus gunung batu, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia. Katakan Yesus gunung batu, Yesus gunung batu. Di dunia, di dunia, di dunia, Terima kasih Tuhan. di dunia, Tempat berlindung. Katakan Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seberapa kita percaya Yesus gunung batu perlindungan kita, boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Mari bersuka di dalam Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Kekuatan dan masbukku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Bapak Ibu Saudara. Amin Tuhan. Kami percaya kekuatan kami di dalam Tuhan. Ketenangan kami di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau perisai dalam hidup kami. Engkau penolong yang setia bagi kami. Tak pernah Engkau tinggalkan kami. Haleluya. Mari nyatakan pujian di hadapan Tuhan. Engkau perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, Pulihkan jiwaku Tuhan. pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Tenangkan jiwaku. tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Katakan dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, Pulihkan jiwaku Tuhan. pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai. Naikkan sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang menopang hidup kita. Sampai kapanpun Ini pengakuan kami Tuhan. ku kan bertahan, Kami mau bertahan di dalam kekuatan karena Yesus
dalam tekanan. Amin, amin. Dengan kekuatan Ini doa dan harapan kami Tuhan. yang Kau Ini iman kami di hadapan-Mu. sampai kapanpun aku goyahkan. Yesus selalu menopang. Sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, biarlah Tuhan berkenan atas pujian kami. Engkau bertahta atas pujian kami, dan bawa terus roh kami, jiwa kami, semangat kami untuk terus lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur, dan kami akan memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kuduskan persembahan kami, layakkan persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama kepada Tuhan. Kami persilahkan kepada pelayan Tuhan untuk ambil bagian. Kita puji Tuhan, kita tinggikan Tuhan kita. Pujian di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan lagi, sering ku tak mengerti. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya.
sudah mengerjakan banyak hal bagi kami karena kasih-Mu yang luar biasa. Inilah umat-umat-Mu, inilah kami Tuhan, mau menghambakan diri kepada Tuhan karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, kasih-Mu melebihi segalanya. Ajar kami sadar dengan keberadaan kami yang ada, bahwa tanpa Engkau tidak ada segalanya yang kami dapat kerjakan. Terima kasih buat hari ini, kami sudah nikmati Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat kami, lewat pujian dan penyembahan kami. Engkau sudah disenangkan, kami sudah dikuatkan, dihiburkan, dan ada satu sukacita yang luar biasa yang kami sudah raih di dalam pujian dan penyembahan kami. Kami juga sudah memberi buat pekerjaan Tuhan, berkat-Mu terus mengalir bagi kami, sehingga kami dapat melakukan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang, dan Tuhan dimuliakan dalam semuanya. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berkat firman-Mu akan memberkati setiap kami yang ada. Urapan-Mu ada dalam kehidupan hamba-Mu, urapan-Mu ada dalam seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu, sehingga kami akan mendapatkan berkat-berkat surgawi. Kami berdoa, kami satukan hati kami. Kalau ada kuasa kegelapan, pikiran-pikiran yang bercabang, pikiran-pikiran yang mendakwa, oh Tuhan, kami hancurkan semua itu dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami boleh alami kuasa surgawi lewat firman Tuhan yang kami akan dengar saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mau buka hati kami terima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang luar biasa, yang sudah memberi pertolongannya kepada kita, sehingga tanpa kita rasa, kita sudah ada di bulan Mei. Saudara, itu bukan kuat dan bukan gagahnya kita, tetapi semua itu karena Tuhan yang sudah menganugerahkan kekuatan untuk melawan segala hal yang diperhadapkan kepada kita, sehingga kita berkemenangan di dalam Tuhan. Banyak kita jemaat Tuhan yang mungkin mengakui dan merasakan hari-hari ini adalah hari-hari perjuangan bagi kita untuk melawan keadaan. Ya saudara, untuk melawan keadaan yang diperhadapkan kepada kita. Keadaan apa saudara? Keadaan-keadaan sulit ekonomi mungkin kita hadapi. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, itu semuanya karena Tuhan yang sudah menopang dan menolong kita. Dan sebagai orang yang percaya Tuhan, kita pastinya tetap memiliki satu kerinduan yang khusus kepada Tuhan. Saudara, ada satu kerinduan yang sungguh-sungguh tertanam di dalam diri kita, sehingga kita akan tetap berusaha, berjuang untuk menghampiri tahtanya Tuhan, menghampiri Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Dan saya percaya dengan hari-hari perayaan yang kita rayakan pada bulan-bulan ini, maka kita juga menjadi orang-orang percaya yang tetap menikmati kuasa itu, dan kuasa yang dimiliki oleh Kristus menjadi milik kita, sehingga kebangkitan yang akan membangkitkan. Artinya ketika kita sudah menerima kuasa yang memberi kebangkitan bagi kita, maka kita juga sebagai orang percaya mampu membangkitkan. Kristus yang sudah lebih dahulu, Kristus yang sudah menjadi teladan, Kristus yang sudah mengerjakannya,
dan tujuan Kristus juga menjadi bagian kita, sehingga kita juga menjadi orang-orang percaya yang mampu hidup berkemenangan dan memberi kemenangan kepada orang banyak. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-37, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dalam perikop ini kita akan bacakan. Saya akan baca di ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara semua baca di ayat yang kedua dan seterusnya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya akan bacakan Yeskiel pasal yang ke-37 ayat yang pertama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang itu bertemu satu sama lain. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, panjang lebar kita sudah membaca perikop ini. Dalam judul perikop dikatakan kebangkitan Israel. Dan ayat yang kita sudah baca, maka dikatakan tulang-tulang ini atau tulang-tulang kering ini adalah seluruh kaum Israel.
Kalau saya bisa gambarkan, tulang-tulang kering ini adalah gereja di akhir zaman. Siapa gereja Tuhan? Saya, saudara, semua kita. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, gambaran tulang-tulang kering yang tidak ada manfaatnya dan tidak berguna tanpa Roh Kristus, tanpa kekuatan yang daripada Allah. Saudara, bagaimana supaya gereja Tuhan kita di akhir zaman ini menjadi berarti? Bagaimana supaya kita, gambaran gereja Tuhan di akhir zaman yang digambarkan tulang-tulang kering yang tidak ada gunanya apa-apa? Bagaimana caranya agar kita menjadi bangkit? Bagaimana caranya supaya kita berarti dan berguna? Sebagai manusia kita harus sadari, tanpa hembusan nafas yang daripada Allah, tanpa Roh Kudus, kita hanya bagaikan tulang-tulang kering. Ayat yang ke-9 dan 10 kita lihat di sana, bagaimana supaya tulang-tulang kering itu berguna. Saya baca ulang. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. 10. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Dikatakan tulang-tulang kering itu hidup kembali ketika nafas hidup dimasukkan ke dalam tulang-tulang kering itu. Tadi saya katakan gambaran gereja Tuhan adalah tulang-tulang kering tanpa nafas hidup, tanpa Roh Kudus. Kita bagaikan tulang kering yang berantakan, yang tidak ada gunanya apa-apa. Tetapi dengan kekuatan, dengan hembusan napas hidup, dengan roh kebangkitan Kristus. Roh kebangkitan Kristus itu yang membuat Kristus bangkit itu adalah Roh Kudus, Roh Tuhan. Jadi ketika kita atau sesudah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam hidup kita, ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, itu yang membuat kita bangkit. Ketika kita melihat dari ayat ini tadi, saudara, dikatakan di sana ayat yang ke-10, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Tulang-tulang kering itu hidup kembali. Maka dikatakan mereka menjejakkan kakinya. Dan seterusnya menjadi tentara yang sangat besar. Jadi tulang-tulang kering itu mampu menjejakkan kakinya karena sudah dihembus napas hidup. Dan dikatakan menjadi tentara yang sangat besar. Seperti itulah hidup kita sebagai orang percaya, atau saya katakan tadi gereja Tuhan di akhir zaman.
Dengan kekuatan roh yang daripada Allah, kita menjadi tentara-tentara yang besar. Kita akan mampu menjejakkan kaki kita, menghadapi, mengatasi, menjalani hari-hari di dalam kekuatan yang Allah karyakan bagi kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Kita lihat firman Tuhan yang kita sudah baca minggu lalu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Kita baca ulang Bapak Ibu Saudara, demikian bunyinya firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh kebangkitan Kristus itu ketika diam ada di dalam kehidupan kita, itulah yang akan membangkitkan kita. Itulah yang memberi kemampuan kepada kita. Itu yang digambarkan oleh kitab Yeskil tadi, menjejakkan kaki, menjadi tentara yang besar. Saudara, betapa pentingnya roh kebangkitan Kristus itu menjadi bagian kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Sesungguhnya, saudara kita yang mengakui bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang mati dan bangkit. Kebangkitan Kristus itu adalah karena kuasa Allah. Kuasa kebangkitan Kristus itulah jika ada di dalam hidup kita, dikatakan akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara, tubuh kita yang fana ini, tubuh kita yang tanpa arti ini, tubuh kita ini yang tidak ada apa-apanya ini akan dihidupkan oleh Roh Kudus, oleh roh kuasa kebangkitan itu. Saudara, itulah yang mampu membangkitkan kita. Dikatakan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, Kristus bangkit oleh kuasa kebangkitan Kristus. Sebagai gereja Tuhan, di akhir zaman terus bangkit. Roh menghidupkan. Dikatakan roh itu akan menghidupkan kita. Jadi kita harus meyakini roh kebangkitan Kristus jika ada di dalam kehidupan kita, maka roh itu yang menghidupkan kita. Roh itu yang akan memberi semangat bagi kita. Dan roh yang ada pada kita itu juga, saudara, yang mampu membangkitkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi hidup kita yang sudah dipenuhi dengan roh kebangkitan Kristus, maka kita juga harus mampu membangkitkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kata lain, ketika roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita untuk membangkitkan kita, maka kita juga harus membangkitkan atau membangun manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tujuan Kristus hadir di dunia ini supaya kita berkemenangan. Dia sudah kalahkan kematian, dia menang. Kenapa dia menang? Supaya kita juga menang. Dan itu yang harus kita tahu akan hidup kita sebagai orang percaya. Saya, saudara,
Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kuasa kebangkitan itu ada. Dan kuasa kebangkitan itu harus menjadi milik kita. Tanpa kekuatan roh yang daripada Allah, kita hanya seperti tulang kering yang tidak ada artinya apa-apa. Siapapun kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ini tidak ada kekuatan apa-apa. Kita ini adalah manusia-manusia yang lemah. Bukti kita manusia-manusia lemah, makanya setiap saat, setiap waktu kita datang kepada Tuhan. Tuhan, beri kemampuan oleh urapan-Mu, oleh roh-Mu. Jadi orang-orang yang merasa dia lemah, merasa dia tidak ada apa-apanya, berarti dia terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Amin. Membangun hubungan. Karena merasa tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan dengan kekuatan sendiri. Tetapi dengan kekuatan roh yang daripada Allah, kita mampu mengatasi dan mampu mengerjakan segalanya sesuai dengan harapan Tuhan. Saudara, kita kembali ke Yeskil tadi. Apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya Tuhan? Apa yang menjadi keinginan Tuhan? Dalam hidup sebagai orang percaya terlalu banyak keinginan kita. Terlalu banyak kerinduan kita. Terlalu banyak harapan-harapan kita. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, terkadang waktunya itu terlalu sedikit bagi kita untuk memohon apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita di hadapan Tuhan. Tetapi pernahkah terpikir dalam benak kita, di hati kita, dalam pikiran kita, apakah kerinduan Tuhan, harapan Tuhan dengan hidupku? Satu hal yang perlu kita renungkan dalam hidup. Apakah harapan-harapan Tuhan sudah kita genapkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Seperti kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kerinduan kita supaya pengharapan kita itu tergenapi. Dan sering ada jemaat Tuhan berkata, mungkin Tuhan gak mendengarkan lagi doaku. Aku sudah berdoa seperti ini. Doaku belum dijawab. Saudara, kenapa kita kata sambil doakan saya Bapak Ibu Saudara, supaya apa yang menjadi harapanku ini terkabul. Mungkin doaku gak didengar lagi oleh Tuhan. Itu kita ungkapkan. Kenapa saudara? Karena terlalu mengharapkan. Karena kita sangat mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Dengan kerinduan kita, keinginan kita. Sama dengan Tuhan. Tuhan juga punya harapan bagi kita. Ya saudara, jadi jangan kita menjadi orang Kristen, menjadi gereja di akhir zaman ini yang hanya ingin harapannya terpenuhi, tetapi apa yang diharapkan oleh Tuhan tidak pernah terlaksana di dalam dirinya. Mari saya baca Yeskil pasal yang ke-37 tadi. Oleh sebab itu, ayat 12 sampai ayat 14, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Nah, saudara, kita lihat di sini dikatakan membangkitkan kubur-kubur dan membawa ke tanah Israel. Artinya supaya menjadi berkat. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam kamu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya
dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita melihat keinginan Tuhan dalam hidup kita, kerinduan Tuhan, harapan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saling membangkitkan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, kebangkitan yang kita sudah terima karena Roh Allah, maka kita juga harus saling membangkitkan. Kita harus membangkitkan, setiap pribadi kita harus menjadi berkat. Setiap pribadi kita harus menunjukkan bahwa kita ini mampu memberi kemenangan kepada orang lain. Membangkitkan. Bukan mematikan, bukan membunuh. Banyak orang-orang percaya ketika dia tidak hidup seperti apa yang diharapkan Tuhan yang dia lakukan, dengan tidak sadar dia sudah membunuh iman orang-orang percaya. Dia sudah mematahkan semangat orang-orang percaya, semangat gereja Tuhan. Tuhan pernah katakan, saudara, ketika engkau di gambaran anak-anak, ketika engkau menyesatkan seorang anak-anak, taruh pisau di lehermu. Artinya, yang saya mau katakan kepada kita, sebagai orang percaya yang sudah berkemenangan, kita harus menunjukkan kemenangan itu kepada orang lain. Jadilah hidup kita menjadi pemenang. Jadilah hidup kita membangun. Jadilah hidup kita membangkitkan. Saudara, tidak ada kemampuan yang dapat kita kerjakan tanpa hembusan nafas daripada Allah. Tanpa roh kebangkitan Kristus itu menjadi milik kita. Jadi saudara, kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan karena Roh Kristus ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita buka hati kita. Mari kita buka hidup kita untuk menerima Roh itu berkuasa dalam hidup kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Sehingga kita akan berdampak yang besar dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan. Saudara, di dalam Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita merasa kita sudah menjadi berkat. Kita merasa kita sudah membangkitkan orang lain. Tetapi terkadang kita membunuh, mematikan semangat orang lain dalam mengikut Tuhan ketika kita tidak bijaksana di dalam kekuatan roh yang Allah beri bagi kita. Jadi saudara, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah roh itu tetap menjadi pimpinan dalam hidup kita. Roh itu yang kita utamakan dalam hidup kita. Jangan pikiran kita, jangan hati kita, jangan kepintaran kita. Saudara, ketika kita melihat di kitab Kisah Para Rasul, pengalaman Paulus, saudara, orang-orang yang ada di sekitarnya sudah mendapatkan dampak yang besar yang dikerjakan oleh kuasa Allah, oleh roh Allah yang ada pada Paulus. Sehingga dengan barang yang dia pakai atau dengan sapu tangan yang dimiliki oleh Paulus, orang-orang yang ada di sekitarnya
mendapat mujizat kesembuhan. Orang-orang yang ada di sekitar Paulus mendapat dampak yang besar. Kenapa saudara? Bukan karena Paulus hebat, tetapi karena roh Allah yang ada dalam Paulus. Kuasa kebangkitan Kristus dimiliki oleh Paulus. Sehingga dia berdampak. Sehingga orang mencari bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan kuasa itu. Mereka dapatkan pemulihan mujizat. Dan ketika kita lihat Petrus, saudara. Bayang-bayang Petrus. Karena Petrus adalah dipenuhi dengan roh Allah. Bayang-bayang Petrus pun diharapkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dikatakan ketika di mana Paulus berjalan, orang-orang yang ada di sekitar mereka dikatakan membaringkan orang-orang yang sakit di pinggir jalan. Dengan keyakinan iman yang mereka miliki, bayang-bayang Petrus itu pun memberi dampak kepada mereka yang sakit. Sehingga orang sakit itu disembuhkan. Tidak terlalu banyak hal yang dapat dilakukan oleh Petrus dan Paulus. Tetapi yang dia lakukan bagaimana supaya roh Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Saudara berdampak, saya akan berdampak ketika roh Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi milik kita. Saudara, itulah yang Tuhan harapkan dari hidup kita supaya kita berdampak. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara, setiap tahun kita merayakan hari kematian, kebangkitan Kristus. Apakah kita sudah berdampak? Dampak apa yang kita sudah tunjukkan kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang-orang sekitar kita akan mencari kita. Saudara, semua itu didapatkan Petrus, didapatkan Paulus karena kekuatan roh yang daripada Allah. Saudara, saudara, kita adalah manusia biasa yang hidup dengan banyak kelemahan dan banyak keterbatasan. Tetapi keterbatasan, kelemahan kita akan dapat diatasi oleh kekuatan roh Kristus. Yang menjadikan kita berdampak, yang menjadikan kita berguna adalah roh Kristus. Roh Tuhan, roh kudus, kuasa kebangkitan Kristus. Ketika kita ada di dalamnya, maka kita akan melakukan semua hal. Firman Allah katakan, kita ini adalah keturunan orang hidup. Artinya ya namanya kita hidup sebagai manusia. Artinya kita hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam kuasa roh Allah. Artinya itulah yang dikatakan kita adalah orang-orang yang hidup. Di mana ada kehidupan, di situ ada keharuman. Saudara, nama kita akan menjadi harum ketika kita memiliki hidup yang tetap dibekali dengan roh Allah. Sebagai orang percaya, saya dan saudara, sesuai dengan tema firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kebangkitan untuk membangkitkan. Kristus yang sudah bangkit. Supaya apa saudara? Supaya kita menjadi orang-orang percaya yang bangkit. Ya. Dan kalau tujuan Allah tercapai, kita sudah dibangkitkan. Maka dengan tujuan yang Allah inginkan terjadi, kita yang sudah dibangkitkan, kita harus membangkitkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadi berkat, kita harus membangun, kita harus memberkati. Dan kita harus lebih lagi
dari hari-hari yang sudah kita lalui. Jangan kita tetap seperti ini saja. Seperti ini tahun lalu, ngambek tahun lalu, tahun ini masih ngambek juga. Tahun ini sakit hati, tahun depan juga masih sakit hati. Tahun ini tukang kritik, tahun depan juga masih tukang kritik. Itu namanya kita tidak bangkit. Kita tidak membangkitkan. Itu namanya kita jadi racun. Kita meracuni. Saudara, betapa hal yang harus kita pikirkan dalam hidup, yang harus kita renungkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Supaya kita peduli dengan hidup kita yang sesungguhnya, karena Kristus sudah mati bagi kita. Dia sudah bangkit bagi kita. Dan yang menjadi kemauan Allah, kerinduan Allah, kita menjadi orang-orang percaya yang mampu menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Dan firman Allah akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih luar biasa. Kami undang pemain musik, singer, sama-sama kita mengangkat satu pujian kita. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Haleluya. Menjadi satu kerinduan kita di hadapan Tuhan. Biarlah roh Allah yang hidup itu memenuhi kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi bagian kita. Sehingga itu yang membangkitkan kita. Dan itu juga yang akan kita pakai untuk membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita ini dengan satu kerinduan kita kepada Allah. Bahwa roh itu adalah kemampuan, kekuatan kita menjalani hari-hari ini. Haleluya. Yang Tuhan taruh di pundak kita, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang dapat membangun di mana kita ada. Kita dapat membangun keluarga-keluarga kita. Kita dapat membangun masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan itu kita dapat lakukan bukan karena kekuatan kita, tetapi karena roh Allah. Roh kebangkitan Kristus itu ada dalam hidup kita. Dan ketika roh kebangkitan Kristus itu ada dalam hidup kita, maka kita akan hidup dan hidup
hidup yang dipenuhi dengan roh itu yang memampukan kita untuk membangkitkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita angkat pujian kita dengan satu kerinduan kita supaya roh kebangkitan Kristus itu menjadi bagian setiap kita yang ada. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita sadari bahwa hidup kita tidak ada arti apa-apa tanpa roh. Itu
sebabnya kita memohon kepada Allah dalam kerinduan hati kita yang paling dalam, sehingga setiap kita akan diberkati, dipenuhi dengan roh Allah. Kita angkat pujian ini sekali lagi, sama-sama kita berdoa. Di Bapak Randi Surbakti pimpin kita dalam doa buat firman Allah yang sudah kita dengar hari ini. Haleluya.